Assalamualaikum. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Afnisya Septiarini, NIM F2021028, kelas A1 Farmasi. Untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas obat analgetik. Analgetika adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit tanpa mempengaruhi kesadaran. Analgetika bekerja dengan meningkatkan nilai ambang persepsi rasa sakit. Berdasarkan mekanisme kerja pada tingkat molekul, analgetika dibagi menjadi dua golongan, yaitu analgetika narkotika dan analgetika non-narkotik. Dan analgetika narkotik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang moderat ataupun berat, seperti rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung akut sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Mekanisme kerjanya, efek analgesik dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa mengantuk, dan menurut Beckett dan Casey, reseptor turunan morfin mempunyai tiga sisi yang sangat penting untuk timbulnya aktivitas analgesik, yaitu struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals, tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan muatan positif obat, lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bagian CH2 dari proyeksi cincin piperidin yang terletak di depan bidang yang mengandung cincin aromatik dan pusat dasar. Penggolongannya, yang pertama, turunan hubungan struktur dan aktivitas morfin dijelaskan sebagai berikut. Fenolik OH, di sini bisa kita lihat strukturnya. R sama dengan ME kodein, R sama dengan ET etimorfin, R sama dengan asetil 3 asetil morfin, digabungkan menjadi analgesic activity. Metilasi gugus fenolik OH dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik secara drastis. Gugus fenolik bebas adalah sangat krusial untuk aktivitas analgesik. Kemudian alkohol, bisa dilihat strukturnya. R, Mi, heterokodein, analgesia morfin 5 kali. Selanjutnya R, ET, 6 etil morfin, analgesia morfin greater. Kemudian R, asetil, 6 asetil morfin, analgesia morfin 4 kali. Kemudian struktur selanjutnya R1, H, R2, OH, analgesia morfin increased, R1H, R2H, analgesia morfin or. Kemudian R1K, R2K, analgesia morfin similar. Penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik, dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Peningkatan aktivitas lebih disebabkan oleh sifat farmakodinamik dibandingkan dengan afinitasnya dengan reseptor analgesik. Dengan kata lain, lebih ditentukan oleh berapa banyak obat yang mencapai reseptor, bukan seberapa terikat dengan reseptor. Analog morfin menunjukkan kemampuan untuk mencapai reseptor lebih efisien dibandingkan dengan morfin itu sendiri. Kemudian selanjutnya ikatan rangkap pada C7 dan C8. Di sini bisa kita lihat strukturnya dihidromorfin. Beberapa analog termasuk dihidromorfin menunjukkan bahwa ikatan rangkap tidak penting untuk aktivitas analgesik. Kemudian gugus N-metil, di sini bisa juga kita lihat strukturnya. X, NH morfin, analgesic activity morfin 25%, N-oxide 0%, quaternary salt 0%. Atom nitrogen dari morfin akan terionisasi ketika berikatan dengan reseptor. Penggantian gugus N-metil dengan proton mengurangi aktivitas analgesik tetapi tidak menghilangkannya. Gugus NH lebih polar dibandingkan dengan gugus N-metil tersier, sehingga menyulitkannya dalam menembus sawar darah otak, akibatnya akan menurunkan aktivitas analgesik. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi N-metil tidak terlalu signifikan untuk aktivitas analgesik, sedangkan penghilangan atom N akan menyebabkan hilangnya aktivitas.
Kemudian cincin aromatik. Cincin aromatik memegang peranan penting di mana jika senyawa tidak memiliki cincin aromatik tidak akan menghasilkan aktivitas analgesik. Cincin A dan nitrogen merupakan dua struktur yang umum ditemukan dalam aktivitas analgesik opioid. Cincin A dan nitrogen dasar adalah komponen penting dalam efek untuk mikroagonis, akan tetapi jika hanya kedua komponen ini saja, tidak akan cukup juga untuk menghasilkan aktivitas, sehingga penambahan gugus farmakofor diperlukan. Substitusi pada cincin aromatik juga akan mengurangi aktivitas analgesik. Selanjutnya, jembatan ether. Pemecahan jembatan ether antara C4 dan C5 akan menurunkan aktivitas. Selanjutnya, stereokimia. Morfin adalah molekul asimetrik yang mengandung beberapa pusat kiral dan secara alami sebagai enantiomer tunggal. Ketika morfin pertama kali disintesis, dibuat sebagai sebuah rasemat dari campuran enantiomer alami dan bagian mirrornya. Ini selanjutnya dipisahkan dan unnatural morfin dites aktivitas analgesiknya di mana hasilnya tidak menunjukkan aktivitas. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan reseptornya di mana telah diidentifikasi interaksi penting melibatkan fenol, cincin aromatik, dan amida pada morfin. Reseptor mempunyai gugus ikatan komplemen yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu berinteraksi dengan ketiga gugus tadi. Sedangkan pada unnatural morfin hanya dapat terjadi satu interaksi reseptor dalam sekali waktu. Di sini bisa kita lihat strukturnya yang di sebelah kiri 3 reseptor interaksion, kemudian di sebelah kanan 1 reseptor interaksion atau OH hidden in diagram. Epimerization, pusat kiral tunggal seperti posisi 14 tidak juga menguntungkan karena perubahan stereokimia bahkan satu pusat kiral dapat mengakibatkan perubahan bentuk yang drastis sehingga mustahil bagi molekul untuk berikatan dengan reseptor analgesik. Di sini juga bisa kita lihat strukturnya di mana binding sites terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama van der Waals, kedua H bonding, kemudian yang terakhir ionik. Kemudian penghilangan cincin E. Penghilangan cincin E akan mengakibatkan kehilangan seluruh aktivitas. Hal ini menunjukkan pentingnya nitrogen untuk aktivitas analgesik. Kemudian di sini juga bisa kita lihat pada strukturnya. Kemudian ke penghilangan cincin D. Penghilangan jembatan oksigen memberikan serangkaian senyawa yang disebut morfinan yang memiliki aktivitas analgesik yang bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa jembatan oksigen tidak terlalu penting. Di sini bisa kita lihat ada 4 struktur. Yang pertama N-methyl morphine atau 20% activity of morphine. Kedua levonorphanol 5 kali more potent than morphine. Ketiga levalorphan atau antagonis 5 kali more potent than naloxone. Kemudian yang terakhir 15 kali more potent than morphine. Kemudian yang selanjutnya pembukaan cincin C dan D. Pembukaan kedua cincin ini akan menghasilkan gugus senyawa yang dinamakan benzomorphan yang mempertahankan aktivitas analgesik. Hal ini menandakan bahwa cincin C dan D tidak penting untuk aktivitas analgesik. Di sini bisa kita lihat ada 5 struktur, yaitu ada metakozen atau same potensi as morphine, pienakozen 4 kali more potent dan morphine, kemudian pentazokin 33% activity of morphine addiction liability, kemudian yang terakhir bremazokin. Kemudian penghilangan cincin B, C, dan D. Penghilangan cincin B, C, dan D akan menghasilkan senyawa 4 phenylpiperidine yang memiliki aktivitas analgesik. Hal ini menunjukkan bahwa cincin B, C, dan D tidak penting untuk aktivitas analgesik. Di sini bisa kita lihat ada 3 struktur, yaitu ada meperidine atau 20% activity of morphine dan ketobemidone. Kemudian yang terakhir penghilangan cincin B, C, D, dan E. Penghilangan cincin B, C, D, dan E akan menghasilkan senyawa analgesik yaitu metadon.
Kemudian hubungan struktur aktivitas lain, eterifikasi dan esterifikasi. Gugus hidroksil fenol akan menurunkan aktivitas analgesik, meningkatkan aktivitas anti batuk, dan meningkatkan efek kejang. Eterifikasi, esterifikasi, oksidasi atau pergantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik, meningkatkan efek stimulan, tetapi juga meningkatkan toksisitas. Perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke posisi 8 menurunkan aktivitas analgesik secara drastis. Pengubahan konfigurasi hidroksil pada C6 dapat meningkatkan efek analgesik hidrogenasi ikatan rangkap C7 sampai C8. Dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibanding morfin. Pembongkaran cincin piperidin menyebabkan penurunan aktivitas demetilasi pada C17 dan perpanjangan rantai alifatik yang terikat pada atom N dapat menurunkan aktivitas. Kemudian turunan meperidin, meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan karena mempunyai pusat atom C kuartener, rantai etilen, gugus N tersier, dan cincin aromatik sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Di sini bisa kita lihat struktur dan aktivitas turunan meperidin. Kemudian turunan metadon. Turunan metadon bersifat optis, aktif, dan biasanya digunakan dalam bentuk garam HCl meskipun tidak mempunyai cincin piperidin seperti pada turunan morfin atau meperidin. Tetapi turunan metadon dapat membentuk cincin bila dalam larutan atau cairan tubuh. Hal ini disebabkan karena ada daya tarik-menarik dipol antara basa N dengan gugus karboksil. Kemudian contoh analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas senyawa analgetika pada sebuah jurnal yang berjudul XAR Study of 4-phenylpiperidine Derivatives as Micro-Opioid Agonist by Neural Network Method, menganalisis mengenai hubungan kuantitatif struktur aktivitas pada derivat 4-phenylpiperidine yang hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah. Dari 43 senyawa dapat dibagi menjadi 2 kluster berdasarkan substitusi R2 dan aktivitasnya meningkat ketika penggantian substitusi R2 dan gugus ether menjadi gugus asiloksi. Ikatan hidrogen yang ada antara reseptor dan karbonil oksigen akan memberikan kontribusi untuk berbagai aktivitas dari senyawa N. Terprotonasi harus berinteraksi dengan residu anionik. Ikatan hidrogen terbentuk antara karbonil, oksigen, dan residu pada reseptor pada lokasi yang spesifik. Selain itu, pada substitusi N, penambahan gugus fenil dengan rantai alkil yang fleksibel akan menimbulkan suatu ikatan hidrofobik dengan rongga lipofilik. Kemudian yang terakhir bisa kita lihat ada 43 struktur obat analgetik. Itulah presentasi saya tadi. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih banyak yang kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.